"Nduk, nduk." Kemudian Naya ini bangun, melihat di depannya ada ibunya ini ya, yang sedang sholat memakai mukena putih dengan persis rukuk di samping tempat tidur. Nah, setelah itu setiap kali Naya di rumah, Naya ini ngomong sendiri, "Jangan ganggu Naya, Bu. Naya hanya sendirian di rumah." Tapi yang namanya itu ibunya ya, Naya ini nggak pernah lupa gimana Naya ini merasakan kehadirannya di situ. Apalagi Naya ini menyaksikan detik-detik kematian ibunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi cerita kalian. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka ada. Cerita kali ini adalah pengalaman horor nyata dari Naya. Jadi Naya ini berasal dari Surabaya. Jadi cerita yang diceritakan Naya ini tentang sumpah pocong. Bagaimana kelanjutannya, tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Jadi si Naya ini nggak bisa sebutin nama desanya ya, saat dia ini tinggal. Jadi intinya Naya ini tinggal hanya berdua dengan ibu kandungnya. Mbok Imah lah, nama panggilan akrabnya di desanya si Naya ini dulu. Jadi bapak si Naya ini sudah meninggal lebih dulu waktu itu. Disusul adiknya, meninggal yang waktu itu umurnya masih balita. Naya ini juga mempunyai satu kakak perempuan yang terhitung sudah 5 tahun ini nggak pulang ke Indonesia. Ya karena kakaknya si Naya ini menjadi TKW di Taiwan. Dan kabar terakhir yang Naya dengar 2 atau 3 tahun yang lalu itu. Jadi awal mula kejadian ini di tahun 2008. Waktu itu si Naya masih SMA. Jadi Naya ini cuman fokus sekolah waktu itu. Sedangkan ibu kandungnya, Mbok Imah ini, kerja di salah satu rumah tetangga. Jadi yang bisa dibilang saat itu rumah itu juragannya di desa itu. Ibunya si Naya ini pada saat itu umurnya 60 tahun. Masih kuat kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah juragan itu ya. Jadi kita panggil saja nama juragan muda itu Pak Hanif dengan istrinya Mbak Vivi. Pekerjaan mamanya atau ibunya Naya ini seperti biasa ART pada umumnya, mengurus 3 anak Pak Hanif yang masih kecil-kecil, membersihkan rumah, mencuci piring atau baju, mengurus tanaman, menyiapkan makanan dan lain-lain. Tapi si Naya ini beruntung, ibunya ini kerja di sini. Ya karena keluarga Pak Hanif ini selain dermawan, tapi juga nggak pernah menindas orang. Apalagi istrinya Pak Hanif ini, yang selalu kelewatan baik sama ibunya si Naya. Seringkali pekerjaan ibunya si Naya ini sedikit, karena sudah diselesaikan dengan Mbak Vivi ini atau istri Pak Hanif ini ya. Ibu Naya ini sering cerita, Mbak Vivi ini memang istri yang rajin. Bahkan rajinnya ini mengalahkan ibunya si Naya yang sebagai asisten rumah tangga. Jadi ibunya Naya ini seringkali nggak enak karena pekerjaannya memang sudah dibantu oleh Mbak Vivi. Padahal kalau Mbak Vivi ini bersikap seperti ratu ini kan juga nggak apa-apa, soalnya dia ini kan juga kan punya pembantu juga. Tapi Mbak Vivi ini nganggep kalau ibu kandung si Naya ini seolah ibunya juga. Pak Hanif ini sungguh sempurna di matanya si Naya ini. Dia ini disegani dan dihormati. Ya karena beliau orang kaya.
lahan bisnis pertaniannya ini di mana-mana. Juga sudah bangun masjid megah di desa tempat Naya ini tinggal. Belum lagi beliau orang yang religius waktu itu. Jadi bukan cuman warga di situ saja yang merasa segan, tapi ibunya si Naya ini, bahkan Mbak Vivi sendiri, istrinya ini, segan dengan sikap pendiam dan berwibawanya Pak Hanif ini. Begitulah latar belakang dari keluarga tempat ibunya si Naya ini bekerja ya. Jadi singkat cerita, setelah 3 tahun bekerja di sana, Naya ini dengar suatu hari keluarga Pak Hanif ini pergi ke Malang selama beberapa hari. Nah, tapi ibunya si Naya ini tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong tersebut. Jadi Pak Hanif ini menitipkan kunci rumahnya ke ibunya si Naya. Singkat cerita, setelah kepulangannya dari luar kota, ibunya si Naya ini yang lagi di rumah dipanggil oleh Pak Hanif ke rumahnya. Nah, pulang-pulang dengan wajah ibunya si Naya ini yang lemas, ibu cerita kepada Naya kalau emas perhiasan Mbak Vivi ini raib, jadi hilang. Mbak Vivi yakin perhiasan itu ia letakkan di kamarnya. Ibu ini semakin ketakutan karena baru pertama kali ini melihat Pak Hanif marah besar dan kesal sekali di hadapan ibu. Apalagi emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga mereka. Ibu ini menangis sejadi-jadinya di rumah, mengingat keluarga itu baik dan ibu ini merasa dirinya nggak sanggup menjalankan tanggung jawabnya menjaga rumah Pak Hanif dengan baik. Jadi Pak Hanif dan Mbak Vivi ini pun heran, kenapa tanpa adanya tanda-tanda maling, kok emas Mbak Vivi ini bisa hilang. Jadi rumahnya ini nggak dibobol, nggak ada yang rusak, cuman emasnya itu sudah hilang. Mbak Vivi ini juga yakin kalau kamarnya ini dikunci rapat, jadi tanpa ada kerusakan di pintunya juga. Hanya lemari tempat penyimpanannya saja yang terbuka, nggak kayak semula pas waktu ditinggal ke Malang. Selang beberapa hari hilangnya emas perhiasan Mbak Vivi ini, secara nggak langsung Mbak Vivi dan Pak Hanif ini menunjuk ibu sebagai pelakunya. Jadi Pak Hanif dan Bu Vivi ini menunjuk ibu kandung si Naya ini sebagai pelakunya. Gimana enggak ya? Karena kalau dipikir-pikir, ya cuman ibunya si Naya ini yang memegang kunci atau akses masuk ke dalam rumah. Jadi rumah itu enggak ada tanda-tanda kemalingan. Tetapi emas Bu Vivi ini hilang. Jadi antara rasa sedih melihat kondisi ibunya si Naya yang sampai bersumpah demi Tuhan, dan rasa sakit hati juga dari tuduhan yang Pak Hanif ini lontarkan. Bahkan sekarang sudah menyebar ke seluruh warga desa berita ini. Dari desas-desus sampai ke telinganya si Naya juga, si anaknya ini. Ibu ini pencuri yang serakah, katanya desas-desusnya itu. Lapar harta karena meraup semua perhiasan warisan dan tabungan milik keluarga Pak Hanif. Itulah desas-desus yang menyebar ke warga sekitar. Kemudian ibu si Naya ini dipecat bekerja di rumah Pak Hanif. Istrinya pun bungkam waktu itu karena ikut kecewa dengan perilaku ibunya si Naya ini. Ibu yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri dan paling dipercaya di keluarga Pak Hanif, betul-betul nggak ada toleransi lagi di sana waktu itu. Jadi besoknya setelah kabar dipecatnya Mbok Imah ini ya, ibunya si Naya ini, tapi di hari itu warga kemudian datang dengan emosi menggeledah rumah keluarga si Naya ini, keluarga Mbok Imah ya. Betul saja, tanda-tanda emas itu, bahkan emasnya ini nggak ditemukan di rumahnya si Naya ini. Karena warga emosi dan menggeledah dengan tidak sopan ya. Rumah si Naya ini dan juga Mbok Imah ini berantakan waktu itu. Tapi ya warga tetap emosi menuduh Mbok Imah ini sebagai pencurinya. Bahkan banyak sekali yang emosi dan benci dengan
keluarganya si Naya waktu itu. Kemudian mereka ini terus-terusan sabar menghadapi hari demi hari penuh tuduhan. Sampai pada akhirnya ada dua warga yang menjemput Mbok Imah di rumah untuk ke rumahnya Pak Hanif ya. Di sana Pak Hanif sudah menunggu. Naya menemani setiap detik apapun yang Mbok Imah ini lalui waktu itu. Di sana, Naya ini melihat keramaian dari penduduk desa, yang di dalamnya ini ada Pak Hanif juga, dan juga beberapa pemangku desa. Jadi dengan sopan, mereka ini menyuruh Naya dan Mbok Imah ini masuk dan duduk. Bahasanya yang tertata itu seolah menuduh tajam ke Mbok Imah ya, yang masih soal pencurian emas. Nah, di situ juga mereka membahas soal Naya yang nantinya tahun depan setelah lulus SMA mau masuk ke kuliah perguruan tinggi. Karena Mbok Imah ini cuman gajinya dan tabungannya pas-pasan, tanpa Naya tahu juga. Jadi Mbok Imah ini pergi meminta pinjam ke Mbak Vivi dalam jumlah yang banyak ternyata. Tapi semua kesepakatan itu di tangan Pak Hanif. Akhirnya Mbak Vivi pun dan Pak Hanif nggak bisa meminjamkan uang untuk pendidikannya si Naya ya. Karena Pak Hanif tahu pasti Mbok Imah ini nggak mampu mengganti hutangnya. Dan akhirnya sampai sekarang Mbok Imah ini belum dipinjami uang oleh Pak Hanif. Menurut pemangku desa di sana dan keluarga Pak Hanif, menyuruh Mbok Imah ini mengaku sajalah kalau memang betul Mbok Imah ini siap dimaafkan dan dengan ikhlas. Yang penting emas itu dikembalikan. Jadi sambil menangis waktu itu, Mbok Imah ini lagi-lagi bersumpah di hadapan banyak orang. Fitnah ini sudah menyebar kabar bahwa Mbok Imah inilah yang pencurinya. Ditambah warga ini juga tahu cerita mengenai kelanjutan sekolahnya si Naya ini. Jadi Mbok Imah ini betul-betul sama sekali nggak tahu menahu bahkan soal perhiasan itu. Sampai dia ini bersumpah. Awalnya Naya ini bisa sabar, tapi lama-lama Naya ini menangis, sakit hati, dan rasa sedih yang sudah nggak bisa Naya bendung lagi waktu itu. Jadi Naya ini betul-betul nggak percaya kalau ibunya ini, Mbok Imah itu seberani itu mencuri di rumah orang yang sangat baik padanya, kepada keluarganya. Karena dari pertemuan ini nggak ada titik terangnya atau titik tengah. Akhirnya Pak J, jadi Pak J ini penengah dari masalah ini, mengusulkan untuk Mbok Imah ini bersumpah pocong. Jadi demi membuktikan kalau memang Mbok Imah ini memang bukan pelakunya. Nah, di situ Mbok Imah ini menyetujui sarannya Pak J saat itu. Tapi di sini Mbok Imah ini langsung saja menyetujui sumpah pocong itu tanpa ada rundingan. Nah, tapi Pak J ini tetap saja menyuruh Mbok Imah ini jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Pikirkan selama sehari atau 2 hari dulu. Soalnya sumpah pocong ini nggak main-main nanti akibatnya. Nah, saat itu Naya sama sekali nggak ngerti soal apa itu sumpah pocong. Naya cuman baru dengar juga dari peristiwa ini juga. Jadi, Mbok Imah ini langsung mengiyakan tawaran dari Pak J tanpa dipikirkan lebih dulu keputusannya ini. Naya tanya ke ibunya atau ke Mbok Imah ini ya, apa itu sumpah pocong? Tapi kata ibu, itu cuman sumpah biasa sebenarnya, nggak ada resiko apapun. Jadi ibunya si Naya ini menjelaskan begitu kepada anaknya. Nah, kemudian setelah pulang dari rumahnya Pak Hanif, sorenya ini Mbak Vivi ini ke rumah, jadi ke rumahnya si Naya, hanya untuk meyakinkan Mbok Imah lagi. Jadi Mbak Vivi ini ngomong ke Mbok Imah ya, Bu, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya nggak bisa menyebut pasti kalau Mbok ini pelakunya. Tapi mungkin Mbok bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal merahasiakan soal ini, termasuk dengan Mas Hanif. Yang penting, perhiasan itu kembali dan pelakunya ini meminta maaf. Insya Allah, saya akan memaafkan.
Mungkin terkait siapa pelakunya kita bisa merahasiakannya. Dan saya bisa berbohong dengan Mas Hanif. Seolah perhiasan itu cuman keselip di lemari atau bagaimanapun itu bisa saya atur. Saya siap demi kebaikan semua. Nah, Mbak Vivi itu ngomong begitu ke ibunya si Naya ini atau Mbok Imah. Tapi ya mau gimana pun itu semua pilihannya Mbok Imah. Tapi di sisi lain, Mbak Vivi ini juga tetap memperbolehkan Mbok Imah ini melakukan sumpah pocong. Karena bagaimanapun juga itu adalah keputusan Mbok Imah ya. Jadi kala itu Mbok Imah ini tidak bisa menjawab. Ya karena memang Mbok Imah ini nggak tahu apa-apa kala itu. Jadi sebelum pulang, Mbak Vivi ini memeluk Mbok Imah, berharap semua ini lekas menemukan jalan keluar. Tapi Naya ini agak curiga dengan Mbok Imah. Jadi sikap Mbok Imah ini kelihatan lebih panik dari sebelumnya. Semacam nggak siap gitu. Naya juga lumayan nggak yakin kalau ibunya ini setuju dengan pilihannya sendiri yang melakukan sumpah pocong itu. Naya lebih banyak diam dan nggak ngomong sepatah kata pun soal sikap Mbok Imah itu. Nah, kemudian singkat cerita 2 hari berselang, akhirnya prosesi pun dilaksanakan. Yang tadinya mau digelar di masjid desa, tapi mereka pindah ke tempat di rumah Pak Hanif. Maka dari itu menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi sumpah pocong ini. Ditambah menurut Pak J, takut ada hal yang nggak diinginkan terjadi. Karena prosesi ini nggak bisa langsung disaksikan terlalu banyak warga. Jadi sore itu, Mbok Imah diperlakukan layaknya sudah meninggal. Karena memang itu syaratnya. Selepas asar, sekitar jam 4, barulah Mbok Imah dimandikan dengan beberapa perempuan di desa mereka, termasuk si Naya ini dan juga Mbak Vivi. Kemudian Mbok Imah ini dikafani dan direbahkan di keranda. Dalam prosesi ini, memang dibutuhkan seseorang yang nggak ada di pihak siapapun. Nah, di tengah acara, barulah Mbok Imah ini bersumpah. Yang seingat Naya ini, Mbok Imah ini bilang, saya bersumpah, bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Jadi, jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini. Nah, itulah yang Naya dengar dari kata-kata ibunya itu waktu itu. Jelas dan juga sangat padat. Jadi selesai prosesi itu, Naya dan Mbak Vivi membukakan kain kafan ibunya ini, ibunya si Naya ini, Mbok Imah. Kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, Pak J ini menitipkan secari kertas berisi nomor HP-nya untuk jaga-jaga apapun masalahnya soal spiritual. Bisa menghubungi Pak J. Masih ada rasa ingin tahu dari Naya ini ya. Akhirnya Naya ini tanya betul-betul ke Mbok Imah. Bu, beneran bukan ibu kan pelakunya? Pertanyaan itu betul-betul tak terbendung. Yang Naya pikirkan apa yang terjadi jika betul ibunya ini yang mencuri atau Mbok Imah ini yang mencuri. Tapi apapun niatnya, mau itu kilaf atau nggak sengaja, Naya ngeri melihat ibunya diperlakukan seperti itu tadi, di prosesi itu, yang sangat-sangat serius waktu itu. Jadi Naya ini memikirkan akibatnya bakal seperti apa kalau memang betul. Jadi saat ditanya sama Naya ini, ibunya ini cuma menjawab, insya Allah semua akan baik-baik saja nak, karena memang ibu bukan pelakunya. Jawaban singkat Mbok Imah ya, dengan raut yang sekarang nggak setegang tadi. Akhirnya Naya ini sedikit lebih tenang setelah mendengar jawaban dari ibunya. Setelah itu, Naya dan Mbok Imah ini merasa diasingkan oleh penduduk desa. Jadi Mbok Imah ini juga akhirnya mendapatkan pekerjaan baru untuk menyambung hidup di pabrik tahu waktu itu, untuk menjualnya keliling desa atau mengantar tahu ke pedagang pasar. Mbok Imah selalu bekerja dari jam 6 pagi sampai sore. Baru 2 minggu umur ibu ini kerja di pabrik itu. Suatu sore,
Naya ini nungguin ibunya pulang sampai jam 10 malam. Karena Naya ini panik, akhirnya Naya ini mencari kemanapun yang Naya ini bisa. Alat komunikasi mereka pun cuma satu-satunya HP yang mereka tinggal di rumah untuk menghubungi keluar. Jadi Mbok Imah pun nggak pernah membawa HP saat kerja. Nah, Naya ini pergi ke pengepul tahunya. Tapi kesaksian pemilik pengepul itu, Mbok Imah ini sudah setoran uang hasil dagangnya. Lah, kemana Mbok Imah ini? Akhirnya si Naya ini balik dengan tangan kosong, nggak ketemu ibunya atau Mbok Imah ini. Tapi waktu sampai di rumah, terkejutnya si Naya ini pas sampai di rumah, sepeda ibunya ini sudah terparkir di depan teras. Naya langsung cepat-cepat masuk ke rumah dan mengecek ibunya. Ternyata dia ini ada di kamar sedang tidur. Naya lega akhirnya. Naya juga bermaksud mau menyusul tidur. Tapi kasurnya ini terhalang tubuh ibunya si Naya, Mbok Imah ini. Yang posisinya ini melentang ya, di kasur. Jadi nggak ada space atau sisa ruang lagi untuk si Naya ini tidur. Nah, saat itu Naya ini pikir aneh. Kok bisa-bisanya Mbok Imah ini tidurnya terlentang? Soalnya nggak biasanya begitu Mbok Imah ini. Tapi pikirannya Naya ini positif thinking. Mungkin ibunya ini kecapean. Dan saat itu Naya nggak berani bangunin. Dan akhirnya Naya ini tidur di ruangan tamu. Selama Naya ini berusaha untuk tidur, Naya ini punya perasaan nggak enak mengenai ibunya. Soalnya posisi tidur ibunya ini nggak seperti biasanya. Akhirnya, Naya ini mengecek sekali lagi ke kamar. Siapa tahu, ibunya ini berubah posisi. Jadi si Naya ini bisa tidur di sebelahnya. Tapi ternyata enggak. Malah posisinya ini masih seperti tadi. Betul-betul seperti orang yang sudah meninggal. Tangannya ini melipat ke dada dengan badan yang kaku. Nah, saat itu Naya ini kemudian balik ke ruang tamu lagi. Lagi-lagi nggak mau bangunin ibunya yang kelelahan itu. Waktu di ruang tamu, Naya pun mulai tidur. Lama-lama masuk ke dalam mimpi yang menurut Naya ini inilah pertanda buruk untuk ibunya. Waktu itu Naya bermimpi kalau ibunya ini ada di suatu tempat, entah di mana itu. Tapi matanya si Naya ini tiba-tiba seolah tertutup. Dan Naya ini dengar banyak orang menangis di sekeliling. Naya kemudian bingung dan ketakutan kala itu. Yang akhirnya Naya ini bangun dalam keadaan syok dan berkeringat deras. Tanpa sadar juga, Naya sudah menangis deras yang membuat wajahnya Naya ini betul-betul basah. Nah, sekedar memastikan lagi, akhirnya Naya ini lari ke kamar ibu. Kemudian Naya ini melihat di situ ibu ini khusyuk sholat tahajud dan posisinya ini sedang rukuk waktu itu. Kemudian Naya ini lagi-lagi lega. Naya kembali tidur karena memang normalnya Mbok Imah ini sholat tahajud setiap hari di jam yang sama. Subuhnya, Naya kemudian bangun. Seperti biasa untuk kegiatan sehari-hari. Tapi Naya ini bingung, kenapa sudah jam 6 pagi, ibunya ini belum bangun. Nggak ada pergerakan apapun dari ibu. Karena sebelum jam 6 ini, ibu ini biasanya sudah berangkat pergi ke pengepul tahu. Nah, Naya lagi-lagi ke kamarnya. Bermaksud bangunin Mbok Imah ini ya. Mungkin dia ini lupa. Tapi Naya ini goyang-goyangkan badannya betul-betul nggak bergeming. Posisinya kini yang sama, tapi melintang di kasur dengan kepala dan wajahnya ini agak telungkup menghadap ke kiblat. Jadi seperti orang yang sudah meninggal. Waktu itu Naya merinding dan juga panik. Langsung saja Naya ini menelepon Pak J. Untung saja Pak J ini cepat datang ke rumahnya Naya, juga ditemani istrinya. Beliau langsung ke kamar Mbok Imah. Dan Naya melihat ekspresi Pak J yang kaget. Pak J istighfar waktu itu, seolah ada hal buruk yang terjadi.
Jadi Pak J ini ngomong ke Naya kalau ibumu udah nggak ada, nak. Kemudian Naya ini dipeluk istrinya Pak J dan tiba-tiba pingsan seketika. Paginya Naya baru terbangun di hadapan ramai orang. Di rumah Naya juga melihat ada Mbak Vivi yang merawat Naya selama pingsan. Setelah Naya sadar, Pak J ini baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Waktu pertama ia melihat Mbok Imah ini. Jadi Pak J ini melihat wujud Mbok Imah yang sudah terbungkus kain kafan dengan posisi tubuh yang persis seseorang yang sudah di liang kubur. Ditambah fisik dari Mbok Imah ini betul-betul sudah menyerupai pocong yang pucat. Dan tidurnya ini menghadap arah kiblat. Dari penglihatannya si Naya, ibu ini biasa aja seperti orang yang sedang tidur normal. Tetapi di penglihatannya Pak J ini berbeda. Nah, malam itu juga diadakan acara tahlilan di rumah Pak Hanif. Karena pada saat itu Naya masih SMA dan lugu, nggak ngerti apapun. Jadi Mbak Vivi lah yang menyiapkan segalanya. Mbok Imah ini dimakamkan pada sore itu juga, dibantu keluarga Pak Hanif dan Mbak Vivi. Mbak Vivi selalu berusaha menenangkan Naya di dekatnya. Naya lihat gelagat Mbak Vivi yang merasa betul-betul menyesal dan bersalah kepada Naya. Belum selesai sampai di sini, Pak J akhirnya mempertemukan si Naya ini dengan keluarga Pak Hanif. Pak J ini berkata, "Maaf, Nduk, kami harus membahas ini, walaupun saya tahu adik masih berduka, tapi pihak Pak Hanif butuh klarifikasi." Kemudian Naya ini membalas Pak J dengan anggukan. Sebetulnya, menurut Pak J dan keluarga Pak Hanif, sebelum ibu dimandikan atau masih dalam keadaan tidur, mereka ini melihat Mbok Imah ini sudah rapi menjadi pocong. Keadaan yang sungguh berbeda dari apa yang Naya lihat. Cuma, Naya ini melihat ibu ini layaknya orang tidur biasa waktu itu. Nah, Pak J ini juga bilang, memang ini konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong. Ya, resikonya adalah kematian. Jadi Naya yang masih nggak terima sama sekali kalau Mbok Imah ini pencuri, bahkan berani berbohong. Naya ini menjelaskan kepada mereka kalau ibunya ini atau Mbok Imah ini sakit biasa. Mbok Imah memang punya riwayat sakit ginjal waktu itu, tapi sudah lama dan diagnosanya nggak begitu parah. Naya masih nggak menduga kalau ibunya ini mencuri barang berharga dari Mbak Vivi. Orang yang begitu baik dengan keluarganya, yang sering disanjung juga sama Mbok Imah ini soal kebaikan mereka. Setelah dipikir-pikir, nggak ada yang nggak mungkin. Naya perlahan menerima kenyataan kalau memang ibunya yang mencuri. Sebetulnya kurang pas mungkin dari Mbak Vivi yang belum menemukan di mana emasnya. Tapi Mbak Vivi juga akhirnya memaafkan. Setelah kepergian Mbok Imah, Naya jadi sendirian. Hidup mandiri, ya mau gimana lagi. Rasanya semakin Naya ini sendirian, Naya ini masih merasa ibunya itu ada di situ. Wangi serimpi khas jenazah masih tercium di penjuru rumah. Antara sedih tapi juga ngeri waktu itu Naya. Beberapa hari kemudian, Naya ini bermimpi bertemu Mbok Imah. Naya yakin ini bukan mimpi biasa karena terlalu nyata waktu itu. Tapi kalaupun itu nyata, terlalu nggak logis. Jadi Naya ini dengar kalau ibunya ini sambil mengelus rambutnya dan memanggil, "Nduk, Nduk." Kemudian Naya ini bangun. Melihat di depannya ada ibunya ini ya, yang sedang sholat memakai mukena putih dengan persis rukuk di samping tempat tidur. Waktu itu Naya masih nggak yakin apa itu mimpi. Naya amati gerakannya itu nyata. Semakin Naya amati, Naya ini semakin lemas dan gelap. Kemudian bangun.
Hari sudah pagi waktu itu. Tapi Naya bukannya segar, malah ngerasa lemas dan Naya ini pingsan lagi. Setelah dari kejadian itu, Naya jadi takut ada di rumah sendirian. Jadinya, Naya cerita ke Mbak Vivi. Pak Hanif bahkan Pak J ngomong kalau ibunya ini masih ada di rumah. Mau dibantah seperti apapun, yang Naya lihat itu adalah ibunya, nyata. Nah, setelah itu setiap kali Naya di rumah, Naya ini ngomong sendiri, jangan ganggu Naya Bu, Naya hanya sendirian di rumah. Nah, semenjak itu tidak ada lagi gangguan dari ibunya si Naya ini. Tapi yang namanya itu ibunya ya, Naya ini nggak pernah lupa gimana Naya ini merasakan kehadirannya di situ. Apalagi Naya ini menyaksikan detik-detik kematian ibunya ini. Singkat cerita, Naya memutuskan pindah ke Surabaya karena budinya ini menawarkan tinggal dengannya. Budi si Naya ini atau saudara jauh dari almarhum bapaknya. Namanya ini Bu As. Naya ini pindah membawa seluruh barang yang bisa ia bawa. Waktu Naya ini mengangkut lemari yang ada di dapur, Naya ini sekalian menyapu juga karena debunya ini menumpuk yang selama ini nggak tersentuh tangan. Naya ini menemukan satu kantong plastik kecil yang sengaja diikat rapi di bawah lemari itu dan diletakkan di situ. Nah, takutnya itu kepunyaan Mbok Ima atau ibunya. Naya pun membuka bungkusan itu dan ternyata isinya adalah perhiasan emas. Jadi isinya itu satu kalung dan 2 emas yang ukurannya nggak terlalu besar. Jadi langsung saja di pikiran Naya itu, lah ini punya siapa? Kok Naya ini nggak pernah lihat si ibunya ini memakai perhiasan itu? Untuk apa? Jangan-jangan ini perhiasannya Mbak Vivi. Akhirnya karena Naya ini mikir juga, perhiasan yang ternyata sedikit ini sudah mengambil nyawa ibunya. Naya ini berniat untuk menyimpannya dan suatu saat akan ia jual. Setelah kurang lebih setahun, kalau nggak salah ya waktu itu ingatannya si Naya ini. Naya pikir perbuatannya ini salah dan nggak tega juga ke Mbak Vivi. Jadi dari Surabaya, Naya pun memutuskan untuk ke rumah Mbak Vivi waktu itu untuk sekedar mengembalikan perhiasannya itu. Ternyata betul, itu punya Mbak Vivi. Setelah dikembalikan, Naya ini bertanya, ada lagi Mbak yang hilang? Siapa tahu ibunya Naya ini sudah menjualnya. Nanti biar Naya gantikan lagi. Kemudian Mbak Vivi ini menjawab, nggak perlu Naya, cuman ini aja kok yang hilang. Lagi-lagi Naya ini berpikir, cuman ini yang buat nyawa ibunya ini melayang. Kemudian Mbak Vivi ini ngomong lagi, terima kasih Naya, kamu sudah baik banget, mau rela jauh-jauh dari Surabaya untuk mengembalikan perhiasan ini. Aku mau titip ini untuk kamu, jaga baik-baik ya. Mbak Vivi memberikan kalung tersebut, tapi Naya nggak mau lagi melihat wujud kalung itu. Naya mau melupakan sakit hati dan juga mau ikhlas untuk kepergian ibunya. Naya pun menolaknya dengan sopan dan balik lagi ke Surabaya. Oke guys, itulah tadi cerita horor Naya tentang sumpah pocong yang dilakukan ibunya. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.